Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nora Kamelia dalam Learning Journal with UPA. Oke, baiklah. Kali ini di Learning Journal yang terakhir di masa-masa UTS dan kemarin sudah presentasi dari kelompok 5 dengan judul memahami bentuk-bentuk karya tulis beserta contoh dan perbedaannya. Langsung saja kita cek kita. Sebelum saya menyebutkan apa saja karya tulis yang ada di dalam makalah ini, mari kita bahas tentang apa sih karya tulis itu. Karya tulis adalah semua bentuk yang merupakan hasil olah pikir setiap manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, karya tulis itu merupakan karya yang isinya itu berupa suatu pemaparan tentang bahasa yang dilakukan oleh seorang penulis itu sendiri. Sekarang kita langsung aja cek yuk, apa aja sih karya tulis yang dibahas dalam makalah ini. Yang dibahas kali ini dalam Learning Journal adalah artikel, makalah opini, feature, news, dan essay. Kita bahas satu-satu aja ya. Oke, yuk. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah karangan faktual dengan panjang tertentu yang dipublikasikan di media massa ataupun media daring dan media cetak yang tujuannya untuk menyampaikan gagasan dan data untuk menghibur, mendidik, dan meyakinkan pembacanya. Lalu, contohnya itu dibagi menjadi dua, berdasarkan penulisnya dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama berdasarkan penulisannya. Nah, dalam jenis artikel, berdasarkan penulisan ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu artikel redaksi dan artikel umum. Artikel redaksi adalah fakta dan opini yang ditulis secara ringkas, logis, dan menarik. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempengaruhi opini ataupun menawarkan interpretasi atas sebuah berita yang cukup menonjol, sehingga sebagian besar membaca surat kabar memperhatikan makna dari berita tersebut. Artikel ini juga dibuat oleh tim redaksi. Salah satu contoh dari artikel redaksi adalah dari gambar ini. Lalu, artikel umum adalah jenis artikel yang memberikan informasi yang luas tentang suatu topik tanpa fokus yang terlalu spesifik. Nah, artikel umum ini dapat mencakup berbagai topik, dari berita terbaru hingga artikel, panduan, dan ulasan produk. Artikel umum ini ternyata dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah artikel narasi. Nah, artikel narasi adalah jenis artikel yang isinya menjelaskan tentang suatu rangkaian peristiwa secara sistematis, yaitu awal, tengah, dan akhir. Di dalam artikel narasi itu terdapat tokoh yang menghadapi suatu masalah ataupun konflik. Jadi, isi artikel narasi ini bedakan menjadi dua, yaitu artikel narasi yang berupa fakta dan artikel narasi yang berupa fiksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, artikel deskripsi. Artikel deskripsi adalah artikel yang berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal ataupun keadaan para pembacanya, sehingga para pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, mendengar isi dari artikel deskripsi tersebut. Contohnya pada gambar berikut ini. Yang ketiga ada artikel eksposisi. Artikel eksposisi adalah jenis artikel yang menjelaskan ataupun memberikan informasi mengenai suatu topik dengan tujuan memberi pengetahuan tambahan untuk si pembaca. Nah, biasanya artikel eksposisi ini dilengkapi dengan gambar dan informasi mendukung lainnya. Yang keempat adalah artikel persuasi. Artikel persuasi adalah artikel yang isinya bertujuan untuk memengaruhi pembaca sehingga pembaca pun mau ataupun bersedia untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh si penulis dalam karangannya. Nah, biasanya artikel persuasi ini penulis mengharapkan adanya sikap berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan anjuran yang telah ditulis. Contohnya pada artikel berikut ini. Selanjutnya adalah makalah opini. Pengertian dari makalah opini dalam KBBI adalah pandangan seseorang dalam suatu masalah, pendapat ataupun pemikiran. Nah, artikel opini adalah sebuah karangan yang menekankan pada pendapat pribadi penulis, menyampaikan argumen logis, dan pemikiran kritis terhadap suatu masalah. Artikel opini biasanya ditulis dengan gaya tulisan ilmiah yang populer, karena tulisan ini ditujukan bagi pembaca umum dari majalah ataupun koran. Salah satu contoh dari makalah opini ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah esai. Nah, pengertian esai sendiri, menurut dari Ensiklopedia Bahasa Indonesia, esai adalah jenis tulisan prosa yang menguraikan masalah dalam bidang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan yang berlaku untuk dapat mengemukakan gagasan atau pendapat dari penulisnya itu sendiri. Dalam esai ada 4 jenis, jika kita kelompokkan berdasarkan tujuannya. Yang pertama
adalah esai naratif. Esai naratif biasanya digunakan untuk mengungkapkan pendapat pribadi penulis yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa itu bisa berupa pengalaman dari sang penulis ataupun pengalaman dari orang lain. Salah satu contoh esai naratif adalah penulis menggunakan sudut pandang orang pertama dalam esainya, sehingga dalam esai naratif itu sering ditemukan kata-kata seperti aku, saya, dan sebagainya. Contoh dari esai naratif adalah dari gambar berikut. Yang kedua adalah esai deskriptif, yang tujuannya untuk mendeskriptifkan berupa orang, tempat, benda, ataupun ingatan yang sangat penting. Melalui esai deskriptif ini, penulis diharapkan bisa lebih menunjukkan bukan menceritakan sesuatu dengan penggambaran secara detail. Karena kalau misalnya esai deskriptif yang baik dan bagus itu dapat menarik emosi pembaca sehingga mood mereka tergugah. Contoh dari esai deskriptif adalah dari gambar berikut ini. Yang ketiga adalah esai ekspositori. Esai ekspositori adalah tulisan yang didasarkan pada fakta bukan perasaan, karena esai ini menyajikan analisis seimbang dari suatu topik. Nah, esai ekspositori, penulis di sini dapat menjelaskan ataupun mendefinisikan suatu topik menggunakan fakta, data, dan contoh, karena dalam esai ini membahas tentang perbandingan dan kontras, sebab dan akibat, serta menjelaskan suatu prosedur ataupun suatu proses. Contoh dari teks esai ekspositori adalah dari gambar berikut ini. Lalu yang keempat terakhir adalah esai persuasif, yaitu esai yang punya tujuan untuk meyakinkan para pembaca terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulisnya, yang dimana esai tersebut didukung dengan penyajian fakta dan data pada esainya. Berikut adalah contoh dari esai persuasif. Bahasan selanjutnya adalah feature. Nah, feature itu tidak tunduk pada pola segitiga piramida terbalik. Dalam KBBI, feature adalah karangan yang melukiskan suatu penggambaran ataupun pernyataan yang lebih terperinci, sehingga apa yang dilaporkan itu hidup dan tergambar dalam imajinasi pembacanya. Kalau misalnya kita sederhanakan, feature itu adalah suatu karangan yang dimana prosesnya itu melalui proses jurnalistik, yang dimana prosesnya tersebut berpijak pada fakta. Dalam feature yang pertama adalah feature news. Nah, feature news ini berfungsi untuk menjelaskan berita yang sudah disiarkan sebelumnya dengan memberi latar belakang satu peristiwa dan menyentuh perasaan pembaca. Nah, dalam feature news, penulis itu menghidangkan informasi untuk menghibur, juga mengungkap sesuatu yang belum tersiar dalam beritanya. Contoh dari feature news adalah dari gambar berikut. Yang kedua adalah feature profil. Nah, feature profil ini tujuannya untuk mengisahkan tentang riwayat perjalanan hidup seseorang, terutama kalangan tokoh, misalnya kayak pemimpin pemerintahan dan masyarakat, publik figur, dan mereka yang selalu mengabdikan hidupnya untuk negara, bangsa, atau sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nah, feature biografi ataupun feature profil ini nggak cuma disukai oleh para novel dan jurnalis aja, tapi diminati juga oleh kalangan petinggi negara dan para pemuka masyarakat. Contoh dari feature profil adalah dari gambar berikut ini. Yang terakhir dari feature adalah feature perjalanan atau travelogue feature. Nah, feature ini dikhususkan untuk mengajak membaca, pendengar, ataupun pemirsa untuk mengenal lebih dekat tentang suatu kegiatan ataupun tempat-tempat yang dinilai memiliki daya tarik tertentu. Nah, ini disebut feature perjalanan. Sesuai dengan namanya dong, feature perjalanan ini merupakan kisah perjalanan wartawan ataupun seseorang dengan kelompoknya ke objek-objek tertentu yang menarik kayak gunung, hutan, lembah, laut, danau, pantai, ataupun objek-objek wisata peninggalan sejarah. Feature ini bertujuan untuk memberi informasi serta memotivasi pembaca untuk mengenali dan mencintai alam, flora, dan fauna, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh dari feature perjalanan ada dalam gambar berikut ini. Nah, lalu terakhir adalah pada perbedaan dari setiap karya tulis tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan, gaya, tujuan masing-masing dari penulisan itu tersebut. Contohnya kalau misalnya artikel dan berita cenderung lebih objektif dan fokus pada fakta. Sementara pada makalah opini, esai dan feature lebih subjektif dan lebih menekankan pada pandangan, opini, ataupun narasi. Baiklah, sebelum ke penutupan, aku membahas sedikit nih tentang yang sempat ditanyakan oleh Pak di kelas. Apa sih perbedaan dari karya tulis feature dan karya tulis opini? Nah, kalau misalnya karya tulis feature itu, dia disampaikannya secara objektif, jadi tidak ada bias dari penulisnya, dan biasanya ditulis oleh individu ataupun kelompok. Nah, pembahasan yang disampaikan di feature itu lebih luas tentang topik yang akan dibahas dalam penulisan feature itu tersebut. Sedangkan dalam karya tulis opini, itu penyampaiannya subjektif, dan biasanya menulis itu hanya satu orang.
Kalau misalnya kita lihat di dalam suku berita, itu biasanya ada nama penulisnya. Dan sudut pandang dan perspektifnya itu tergantung bagaimana tujuan dari si penulisnya tersebut. Baiklah, terima kasih karena sudah mendengarkan dalam learning journal IPA kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.